Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo ananda-anandaku, soleh-solehaku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu pahlawanku. Nah, pada tema 5 ini tujuan pembelajarannya kita akan membahas tentang menjelaskan unsur-unsur puisi, menggali isi dan amanat puisi secara lisan dan tulis, dan terakhir melisankan puisi hasil karya sendiri dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nah, anandaku, kalian sudah tahu belum? Puisi merupakan curahan perasaan hati penyair terhadap apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata. Penyair berarti pengarang syair atau pengarang puisi. Penyair juga sering disebut pemuisi. Mengenal unsur-unsur puisi. Nah, dalam sebuah puisi terdapat unsur-unsur yang membangun puisi tersebut. Nah, unsur-unsur yang membangun sebuah puisi meliputi 1. Tema. Tema merupakan ide pokok yang mendasari sebuah puisi. Tema penulisan puisi, misalnya nih, kalian mau menulis puisi tentang keindahan alam atau masalah sosial ataupun tentang keagamaan. Nah, kalian bisa bebas memilih tema apa saja yang akan dijadikan puisi kalian. 2. Diksi atau pilihan kata yang tepat. Nah, puisi merupakan curahan perasaan atau pikiran yang disampaikan melalui kata-kata. Oleh sebab itu, diksi sangat penting dalam puisi. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dari seorang penyair. Contohnya nih, bunga-bunga wangi dan bermekaran indah. Nah, perhatikan kata wangi. Nah, kata wangi dapat diganti dengan diksi harum atau juga kata ganti dari wangi yaitu harum. Yang ketiga, baris dan bait. Baris dalam bait digunakan untuk menentukan bentuk puisi. Nah, perhatikan contohnya. Judul puisi Rumah, karya Wulan Indriyani. Rumah, kau tempat berlindung. Rumah, kau melindungiku dan keluargaku. Rumah, kau tidak takut terkena hujan ataupun panas. Rumah, kau istanaku yang indah dan megah. Jika tidak ada kau, aku dan keluargaku kedinginan dan kepanasan. Rumah, kau berarti untukku. Nah, perhatikan, puisi di atas memiliki jumlah 8 baris dalam satu bait. Nah, itu bagian ketiga yang meliputi unsur-unsur dari puisi. 4 unsur-unsur puisi yaitu irama dan rima. Nah, irama adalah keselarasan bunyi yang ada pada puisi yang dibentuk oleh pergantian penekanan kata. Nah, irama juga berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Rima atau sajak adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Ada beberapa jenis sajak. Nah, nanti Ustazah jelaskan. Nah, dalam mengenal unsur-unsur puisi, irama dan rima sangatlah penting. Bahwa dalam membaca sebuah puisi memiliki irama, tidak membacanya dengan secara lurus-lurus ataupun terlalu berlebihan seperti kita menyanyikan sebuah lagu.
bahwa puisi mempunyai intonasi tersendiri. Ada beberapa jenis sajak, di antaranya A. Sajak silang AB. Nah, sajak silang memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga dan baris kedua dengan baris keempat. Perhatikan ya anak-anak, sajak silang memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga dan baris kedua dengan baris keempat. Nih, contohnya nih, perhatikan pada halaman 61 ya. Pemandangan indah dengan udara segar. Kuhirup oksigen dengan cepatnya. Walau badan lemas, tetapi aku tetap tegar mengawali kegiatan dengan doa. Nah, perhatikan di sini. Pada baris pertama dan baris ketiga memiliki persamaan bunyi, yaitu berakhiran A. Dan pada baris kedua dan baris keempat mempunyai persamaan bunyi juga. Yang kedua, sajak peluk AB BA. Nah, sajak peluk memiliki persamaan bunyi pada garis pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Perhatikan ya anak-anak, baris pertama mempunyai persamaan dengan baris keempat dan baris kedua mempunyai persamaan dengan baris ketiga. Contohnya, lihat pada halaman 62. Di lengkung cahaya berhias bintang, cahaya bulan di ombak menitik, embun berdikit turun menitik, engkau menantikan datang. Perhatikan ya anak-anak, pada baris pertama dan baris keempat memiliki akhiran yang sama, yaitu NG. Nah, pada baris ketiga, pada baris kedua dan baris ketiga mempunyai akhiran sama, yaitu I dan K. Lihat ya, A, sajak peluk jangan lupa mempunyai persamaan pada baris pertama dan keempat, dan baris kedua dan ketiga mempunyai persamaan bunyi. Itu yang disebut dengan sajak peluk. Yang ketiga, sajak pasangan, yaitu AA BB. Sajak pasangan memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Perhatikan ya anak-anak, baris pertama dengan baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Contohnya, lihat. Ketika beta terjaga di dini hari, melihat alam sepermai ini, terasalah beta darah baru, gembira berdebur di dalam kalbu. Perhatikan ya anak-anak, pada baris dan kedua dan baris pertama dan baris kedua mempunyai akhiran yang sama, yaitu akhiran huruf I. Sedangkan pada baris ketiga dan baris keempat mempunyai akhiran yang sama, yaitu huruf U. Nah, itu yang disebut dengan sajak pasangan. Lanjut, yang terakhir adalah sajak terus, yaitu A. Nah, sajak terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya. Baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Perhatikan contoh. Bel berbunyi sangat keras. Ku berkemas untuk keluar kelas. Dijemput siang hari yang panas. Ku segera pulang dengan bergegas. Perhatikan, sajak terus mempunyai persamaan bunyi dari baris pertama sampai baris keempat. Perhatikan anak-anak, pada baris pertama berakhiran S, pada baris kedua berakhiran huruf S, dan juga pada baris ketiga dan keempat berakhiran huruf S. Maka itu yang disebut dengan sajak terus. Membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat.
Dalam membaca puisi, lafal dan intonasi sangat penting untuk diperhatikan. Intonasi berarti tinggi rendahnya nada. Intonasi ini berkaitan dengan penekanan suara. Selain itu, ada juga lafal. Nah, lafal berarti cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Lafal berkaitan dengan kejelasan suara. Misalnya, saat membacakan huruf dan kata harus jelas ya. Oke, perhatikan pembacaan puisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurifai, kelas 1. Saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Guruku. Guruku, karya Nurifai. Guruku, engkau adalah penyemangatku. Guruku, engkau adalah pembimbingku. Mengajariku banyak ilmu untuk bekal masa depanku. Oh guruku, jasamu sangatlah besar untukku dalam menggapai cita-citaku. Terima kasih untukmu. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin. Nah, dari video tersebut kita perlu memperhatikan membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan saat membaca puisi. Pertama, tempo, yaitu berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Nah, anak-anak, dalam membaca tempo kita tidak perlu terlalu tergesa-gesa dan tidak perlu juga terlalu lambat. Disesuaikan saja. Dan kedua yaitu irama, berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi. Nah, yang terakhir mimik wajah, berarti ekspresi wajah ya. Saat membaca puisi, mimik wajah harus menyesuaikan dengan isi puisi. Nah, kalau kalian sedang membaca puisi sedih, maka pasanglah muka yang sedih. Jangan kalian tertawa atau pasang muka bahagia, kecuali kalian sedang membacakan puisi tentang bahagia. Nah, kalian bisa memasang wajah atau menyesuaikan wajah atau mimik wajah dengan cerah ceria atau dengan riang gembira. Oke, baik anak-anak, sekian dulu ya untuk materi minggu ini. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa rajin belajar ya, rajin sholat, rajin membantu kedua orang tua. Oke, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.